Shalom baik dan juga teman-teman. Pada pagi hari ini, puji Tuhan, saya dapat memberikan renungan pagi pada hari Kamis. Itu hari libur. Sebelumnya happy weekend buat kalian semua. Nah, untuk renungan kita pada pagi hari ini dengan bertemakan kecanduan duniawi. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi yang cerah ini ya Bapa. Dan sementara kami akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kiranya Bapa berkati, Bapa sertai kami agar kiranya kami dapat menyiapkan hati kami dengan baik untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Dan kami dapat merenungkan setiap dari firman-Mu serta kami tanamkan di dalam hati setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi ayat yang 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang 17, dan dunia ini sedang melenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, sebenarnya kita harus mengumpulkan harta di surga sebanyak-banyak yang bisa kita kumpulkan. Karena kalau kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, kita pasti menantikan kedatangan Tuhan dan merindukan masuk ke dalam rumah Bapa, yaitu surga. Namun kalau kita tidak melakukan hal ini, kita pasti jauh dari kerinduan bertemu Tuhan. Bahkan saat kita akan meninggal dunia pun kita akan merasa takut. Hal ini merupakan indikator bahwa kita belum membayar harga yang seharusnya kita bayar setiap hari untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan. Intinya kita tidak boleh mengabaikan sedikit pun firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan dari jam ke jam, lalu dari hari ke hari sampai kita dapat merasakan nyatanya perubahan hidup di dalam diri kita. Salah satu perubahan yang kita akan alami jika kita bertumbuh dengan benar adalah kita akan memiliki kerinduan akan Tuhan. Kita bisa mencintai Elohim Yahweh, Bapa di surga, dan mengasihi Tuhan Yesus. Kalau dulu kita berpikir bagaimana cara mencintai Tuhan yang kita saja tidak melihat Tuhan itu sendiri. Tapi sekarang kita berpikir bagaimana bisa aku sampai seperti saat ini. Nah, sebenarnya itu semua karena Tuhan. Dan cinta kepada Tuhan ini menjadi sesuatu yang real atau nyata. Ketika kita berdoa, kita tidak lagi mencari-cari wajah Tuhan yang sulit. Dengan mudah kita menemukan ketika kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, seketika kita juga sudah sampai ke tahta Bapa. Kita bukan hanya yakin Allah itu ada, namun kita tahu Allah itu pasti ada dalam hidup kita. Hal ini akan membuat kita tidak berani berbuat dosa atau kejahatan yang lainnya dan membuat kita kuat menghadapi segala keadaan dunia yang menimpa dalam kehidupan kita ini. Jadi teman-teman, kita harus mengambil keputusan. Kita tidak boleh membiarkan hari ini berlalu tanpa kita kemas untuk menjadi sarana mengumpulkan harta di surga. Setiap hari ada berkatnya dan setiap hari berkatnya itu khusus. Dan kalau kita semakin menghayatinya, berkat itu sangat istimewa di mata kita. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Seorang ibu tahu bagaimana menyiapkan baju, tas, atau sepatu untuk anak-anaknya. Karena tiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Dan ibu tersebut menyediakan itu dengan ikhlas, sukacita, dan senang ketika anaknya bisa menikmati semua yang disediakan oleh seorang ibu. Jadi bayangkan kalau anak-anak sudah mendapatkan pakaian, tas, sekolah, namun anaknya tidak mau sekolah. Orang tua sudah sediakan tetapi anaknya tidak mau menerima atau memakainya. Bukankah banyak orang tua yang terlukai oleh anak ketika orang tua sudah menyiapkan segala sesuatu namun anaknya menolak? Jadi untuk perumpamaan ini kita bisa mengubahnya dalam kehidupan kita, yaitu saat Allah sudah menyediakan segala sesuatu bagi kehidupan kita, kita tuh sebenarnya harus tetap semangat menjalani hidup
memakai segala berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita, tanpa sedikit penolakan atau sedikit rasa kecewa atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bayangkan kalau sampai kita melukai hati Tuhan dengan sikap seperti itu, seperti menolak berkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Ada tertulis di dalam Lukas 12 ayat 13-21. Pelajaran ini perlu kita perhatikan. Tuhan bicara mengenai orang kaya yang bodoh. Di ayat 15 Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Jangan tamak, artinya tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Memang kita harus kerja keras cari uang sebanyak-banyaknya, tapi dasarnya bukan karena kepuasan kita, melainkan karena kita mau menopang kehidupan orang lain dan menopang kerjaan Tuhan. Nah, sekian dari renungan pada pagi hari ini. Intinya kita tidak boleh tergoda dengan barang yang kita hanya menikmati sesaat di dunia ini, melainkan kita harus mengumpulkan segala harta yang ada di dalam surga. Tentunya saat nanti kita kembali hidup di kerajaan Bapa, kita akan menikmatinya untuk selama-lamanya, untuk forever, berabad-abad, selama seumur hidup kita, yang tentunya tidak akan habis. Jadi mari kita terus bersemangat mencari harta di dalam kerajaan surga, bukan di dalam bumi, tetapi kerajaan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat serta penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan renungan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya renungan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Billy dapat menjadi berkat bagi teman-teman dan juga Pak Erik. Dan sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Bapa yang sertai dan memberkati kami agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini hanya dalam nama-Mu dan juga dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.